saja. Saudara, demikian juga dengan jiwa kita. Saudara, jiwa kita harus mempunyai, seperti kalau tubuh imun tadi, jiwa punya kekuatan. Saudara, kalau jiwa kita kuat, maka sekali lagi, sekalipun ada toksit, ya saudara. Sekarang ada orang berkata, orang yang toksit gitu saudara. Ngomongnya itu menyelekit, ngomongnya itu bisa melukai hati, ngomongnya itu bisa buat orang sakit hati gitu saudara. Buat orang tersekam. Saudara tidak akan masalah kalau saudara punya jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat saudara. Ada orang ceritanya selalu menakut-nakuti. Ini bahaya, ini perang, ini macam, ini nanti pecah macam-macam. Saudara tetap tidak goyah karena punya imun secara jiwa yang kuat. Saudara, orang cerita banyak tentang kepahitan. Jaga hati-hati pergaulan. Ya, orang yang sakit hati, orang yang pahit hati, sukanya kumpul dengan sesama pahit hati itu saudara. Kalau saudara nggak hati-hati, orang pahit hati, saudara bisa ketularan jadi pahit hati. Tapi kalau saudara punya jiwa yang kuat, saudara tetap tahu orang pahit hati, saudara tetap saja tidak pahit hati. Orang lain jadi cemas, saudara tetap saja tidak cemas. Ada masalah, orang lain kecewa dengan komselnya, kecewa dengan departemennya, kecewa dengan gerejanya. Saudara tidak ikut-ikut jadi kecewa. Saudara kecewa dengan negara, tidak ikut-ikut dengan kecewa. Karena punya apa saudara? Jiwa yang kuat saudara. Orang trauma lah saudara. Orang goncang macam-macam sekali lagi. Miliki imun secara jiwa yang kuat. Maka saudara tidak mudah goyah saudara. Iya, katakan dengan iman ya saudara. Tuhan, katakan, jadikan jiwaku kuat. Bangun imunitas dalam jiwaku. Maka aku akan kuat. Maka aku akan kuat. Maka aku akan kuat saudara. Jadi sekali lagi sama. Dalam keadaan saudara masing-masing, saudara pasti punya pergumulan masing-masing. Saudara, saat ini saudara bisa cek, saudara sedang goyah atau tidak saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang ajar setiap kita punya jiwa yang kuat. Maka saudara tetap teguh, maka saudara tetap kuat. Sekalipun diserang dengan sakit penyakit, jiwa saudara kuat, saudara tetap teguh, saudara tetap tidak goyah, saudara tetap bisa happy, saudara tetap bisa bahagia, saudara tetap bisa sukacita, saudara tetap bisa menari bagi Tuhan. Amin. Sekalipun sedang mengalami rumah tangga yang terpa oleh badai, saudara, sekalipun mengalami di tempat kerja ada badai macam-macam lah, badai keuangan lah, badai pergaulan macam-macam. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, masalah boleh datang, badai boleh datang. Kalau jiwa kita kuat, Tuhan berikan jiwa yang kuat, kita tetap happy, kita tetap bersuka cita, kita tetap bergembira di dalam Tuhan, kita tetap beria-ria di dalam Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, termasuk waktu bukit doa, Holy diserang, kena badai. Kalau jiwa kita kuat, kita tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, kita tetap memuji-muji Tuhan. Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan menyertainya, Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan menjadikan pembalikan, justru jadi berkat yang besar, justru dari publikasi yang luar biasa, justru akan datangkan anugerah yang luar biasa. Punya jiwa yang kuat, betul? Kalau jiwanya nggak kuat, saudara, betul nggak? Ini gimana? Bangun kok ditentang macam-macam, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan itu luar biasa loh, saudara. Semua dibuatnya sudah 2-3 bulan sebelumnya, selalu tepat waktu. Tuhan berkata, bulan ini bulan kekuatan, bulan ini bulan kebahagiaan, bulan ini bulan sorak-sorai, saudara, menghadapi setiap badai. Saya doakan setiap saudara juga sama, apapun badai yang sedang saudara hadapi, tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, aku tidak gentar, karena gadamu, tongkatmu menghiburkan aku, melindungi aku, menyertai. Amin, saudara. Ya, kita pada banyak contoh lah, Yusuf misalnya. Saudara lihat
dia dikasih Tuhan, dia cinta dan dicintai Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa, jadi penguasa yang luar biasa, lebih dari kakak-kakaknya, lebih daripada orang tuanya, saudara. Tapi sekali lagi dia mengalami badai ya dalam kehidupannya, dan luar biasa dia punya jiwa yang kuat. Dia diperlakukan tidak adil, dia diperlakukan kejam, dilempar sumur kering, dijual jadi budak, jiwanya tetap kuat, saudara. Dia tetap mantap dalam Tuhan. Difitnah masuk penjara, dilupakan janjinya oleh juru minum, juru roti, tetap saja mantap, tetap saja kuat. Endingnya dia menang, berhasil. Amin. Kita ya bulan yang lalu banyak belajar tentang Nehemia sedang bangun tembok Yerusalem, betul saudara ya. Tapi ada banyak tantangan, ada banyak celaan, ada banyak saudara ya gangguan saudara, ancaman saudara. Tapi luar biasa Nehemia dan orang-orangnya punya jiwa yang kuat. Mereka tetap teguh, mereka tidak berhenti, mereka tetap maju, bahkan mereka maju lebih lagi. Iya, yang satu untuk kejar tangan satu, tangan satunya bawa senjata gitu saudara. Dan endingnya kemenangan, endingnya luar biasa sekali. Jadi saudara punya imunisasi yang kuat untuk jiwa kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat, tidak dicekam oleh ketakutan, tidak dicekam oleh khawatir, tidak dicekam oleh putus asa. Amin. Tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan yang memberi pertolongan, yang memberi keselamatan, yang memberi kemenangan. Amin. Sekarang kita mau belajar rahasia memperkuat imun jiwa kita. Ya, apa yang bisa membuat imun jiwa kita ini menjadi kuat? Satu, hidup dalam atmosfer kasih. Saya ulangi, hidup dalam apa saudara? Atmosfer kasih. Saudara, menurut penelitian dalam satu rumah tangga, seorang anak kalau dia hidup dalam atmosfer kasih dalam rumah tangganya, ya rumah tangganya penuh kasih, ayahnya penuh kasih, ya, ibunya penuh kasih, lingkungannya lingkungan kasih, dia akan bertumbuh jauh lebih mantap, dia akan bertumbuh jauh lebih kokoh, dia akan bertumbuh jauh lebih kuat saudara, daripada yang ngalami saudara. Wah, di situ nggak ada kasih, saudara. Keadaannya wah saling menjatuhkan, kejam macam-macam, saudara. Biasanya mentalitasnya penuh khawatir, nanti dicela, nanti dipukul, nanti ini dan itu, saudara. Tapi kalau hidup dalam atmosfer kasih, berbahagialah, ya keluarga ini akan diberkati, anaknya menjadi kokoh. Tepuk tangan yang meriah. Saya anjurkan setiap orang, ciptakan rumah tangga saudara adalah atmosfernya kasih, bukan atmosfer menakutkan, bukan atmosfer yang kekerasan, bukan, tapi kasih, kasih, kasih. Orang tua buka hati, kalau atmosfernya nggak kasih hari ini, sadar, bertobat, berikan atmosfer yang baik dalam keluarga. Keluargamu akan bertumbuh mantap semuanya. Anak-anak akan bertumbuh mantap di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara. Kolose 3 ayat 19 dan 21. Hai suami-suami, apa saudara? Kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi untuk suami juga sama, supaya ada kasih, supaya ada kasih, kasih, taburnya kasih, kasihlah, kasihlah gitu saudara. 21, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Kalau saudara perhatikan semua pesannya kasih. Istri juga hormati, bisa menghormati, bukan hormat ketakutan, tapi kasih, respect dengan suaminya. Kalau rumah tangga sekali lagi dipenuhi dengan kasih, maka semua anggota rumah tangga bertumbuh dengan kokoh, bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan mantap, dan rumah tangga jadi happy, bahagia, happy life, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, saudara. Itu luar biasa.
Mungkin sementara saya sampaikan